DPC Kota Kendari mana tadi? Kita foto berlima dulu, baru gabung kameramen. Di Parijal di sini, Parijal. Itu ada PC konsul juga. Di PC di sini. Di Parijal sini. 5 orang dulu ya. 5 orang. Dengan background plan. Ayo sama Bapak. 5 orang dulu. 5 orang dulu. Nanti baru Konsel. Biar Ikut konsel. Ketua DPC konsel. belum. Asal. Orang dulu. Berarti yang kedua Kota-kota. Desa sini. 5 ini. Kameramen kita bisa itu. Ambil dengan Jabat tangan. lama. Ini sambung begini. Tangannya diangkat. Ya. 1, 2, 3. Ya, baru kita gabung kameramen. Ayo. Duduk saja, sepadu depan duduk. Dah? Semua di sini. Semua nanti. Ayo, Serikat di PGS, Pak. Serikat di PGS. Masuk sini. Sini, Pak. kan ada kamera sana itu. Untuk terus Muhammad, hampir tidak muat. Pelangnya masuk ya. 1, 2, 3. Mantap. Yang awalnya apa? Supaya dengar lebih jelas, kita maju ke depan. Di muka. Mari sini. Depan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, dan juga selamat datang kepada rombongan DPP Aliansi Indonesia, Sekjen dan Kebawangnya, Koordinator BPAN Aliansi Indonesia, Ketua DPD Aliansi Indonesia Sultra beserta tim. Terima kasih atas kedatangan hari ini, dan tak lupa kita
mensyukuri bahwa mereka masih sempat hadir di tempat ini, walaupun mungkin kesibukan mereka yang sangat padat, dan demi untuk keadilan, demi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, karena Sulawesi Tenggara ini bagian daripada Indonesia, kalau tidak salah, kalau belum keluar dari NKRI ya. Lalu kemudian ada beberapa hal memang yang perlu kita harus bertegas di sini. Masalah status keberadaan tanah yang ada di sini yang masih simpang siur keberadaan sampai hari ini, mungkin begitu Pak yang saya lihat. Lalu kemudian saya juga orang baru di sini, jadi saya belum tahu persis bagaimana kondisi, bagaimana ini yang ada. Dan sebelum kita mendengar dari Sekjen DPP Aliansi Indonesia ini, saya dulu perkenalkan nama saya, mungkin Bapak belum tahu. Nama saya Rustam Ujang. Saya tinggal di sebelah rumahnya Pak Samsudin, bapaknya Fitri ya? Iya, bapaknya Fitri. Kalau orang ini ya bapaknya Fitri, harus melekat dengan nama anaknya. Di sini, dekat sini pada samping ini. Saya justru di sini lagi istirahat sebenarnya. Rehat juga saya, ini rehat. Isi kita sendiri. Jadi saya sudah lama tidak juga ikut bergerak di bidang ini. Dan dengan tadi bapaknya Fitri ya, dia bilang ya mungkin kita bisa membantu kita, dan dengan keikhlasan kita ya saya akan ke sini. Dan saya berterima kasih bahwa rombongan Aliansi Indonesia ini luar biasa, Pak. Kita berikan dulu aplaus kepada mereka. Dan atas kehadiran Bapak kami ucapkan sangat terima kasih, banyak terima kasih, dan saya mungkin untuk sementara Pak sampai di sini, dan saya serahkan kepada Bapak. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada Bapak Sekjen menyampaikan apa strategi dan bagaimana bentuk langkah-langkah kita untuk menggagas dan merencanakan agar ini bisa kembali kepada kehabitatnya kita. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, saya anggap sementara beliau MC kita dulu acara. Saya atas nama Ketua Umum dan Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia mengucapkan terima kasih atas undangan dari warga masyarakat yang ingin ketemu dengan Lembaga Aliansi Indonesia. Secara singkat, saya jelaskan bahwa Aliansi Indonesia, Lembaga Aliansi Indonesia itu bukan LSM, bukan ormas, tetapi lembaga tingginya rakyat Indonesia. Kenapa dibilang lembaga tinggi? Kalau dulu yang milih presiden, yang mengangkat presiden dan memberhentikan presiden itu MPR, karena MPR lembaga tertinggi negara. Yang milih Pak Gubernur, yang milih, yang menetapkan wali kota dulu itu adalah Menteri Dalam Negeri. Sekarang yang milih wali kota rakyat, yang milih gubernur rakyat, yang milih presiden rakyat. Maka kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, sekarang rakyat itu bergabung dia di dalam Lembaga Aliansi Indonesia. Aliansi Indonesia gabungan. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, Aliansi Indonesia gabungan. Di dalam aliansi itu gabungan ada TNI, ada Polri, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat Indonesia. Berbagai elemen ada di Aliansi Indonesia. Tokoh-tokoh masyarakat di Aliansi Indonesia.
Aliansi Indonesia legalitasnya jelas. Kita sudah terdaftar di Dirjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri. Nanti nomornya bisa minta dari Pak Ketua DPD, ada nomor pendaftarannya. Sudah terdaftar di Kumham, Dirjen AHU di Departemen Hukum dan HAM. Juga nanti nomornya bisa diminta lihat sama Pak Ketua DPD Aliansi Sulawesi Tenggara. Jadi legalitas kita jelas. Kalau di DPP di pusat di Jakarta itu ada keterangan domisili dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur sampai ke menteri. Legalitas kita jelas. Kantornya jelas, nggak nyewa. Nanti ibu, bapak-bapak kalau bisa punya kesempatan ke DPP, lihat kantor kita besar, luas, sesuai dengan namanya Rumah Rakyat Aliansi Indonesia. Jadi nggak nyewa kantornya, Pak. Yang abal-abal aja itu nyewa aja ditakutin sama pemerintah. Kita nggak abal-abal. Secara singkat, supaya nanti bapak-bapak tahu aliansi, saya jelaskan moto aliansi. Mengajak seluruh pejabat tinggi negara, TNI, Polri, pemerintah, pengusaha dan masyarakat Indonesia. Mari sama-sama kita stop dan cegah. Jadi nggak berantas, bapak-bapak, dulu, tapi stop dan cegah. Pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, dan narkoba. Untuk menyelamatkan aset negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu adalah aset negara. Tanah tempat bapak tinggal, rumah tempat bapak tinggal adalah bagian dari aset negara. Kalau rumah, tanah itu sudah disertifikatkan menjadi hak milik bapak, maka negara menjamin kepemilikan itu. Kalau belum punya sertifikat, belum punya surat, nanti bersama dengan Aliansi Indonesia kita perjuangkan supaya punya surat. Jadi negara ini nggak didirikan oleh pengusaha, tapi didirikan oleh rakyat Indonesia. Rakyat berjuang dengan jiwa dan raganya untuk mendirikan republik ini dengan darah dan nyawanya. Jadi bukan didirikan dengan uangnya pengusaha, ya bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah hari ini ketemu dengan Aliansi Indonesia. Itu moto kita tadi. Menyelamatkan aset negara itu tugas dan tanggung jawab kita semua, Pak, sebagai rakyat Indonesia yang tergabung di Aliansi Indonesia. Menegakkan keadilan dan kebenaran itu tugas pemerintah. Top eksekutifnya pemerintah itu ada di tangan presiden. Presiden melalui kepolisian negara, kejaksaan, kehakiman, dan sebuah lembaga independen KPK itu bertanggung jawab menegakkan keadilan dan kebenaran. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, tugas dan tanggung jawab TNI di semua angkatan, darat, laut maupun udara. Jadi nggak tumpang tindih. Nah, di Aliansi Indonesia ada semua. Karena aliansi itu gabungan, ada TNI-nya, ada Polri, jaksa, kehakiman, semua ada di aliansi. Secara kebetulan saya turun ke Kota Kendari juga berkaitan dengan tugas menyelamatkan aset negara. Ada salah satu anggota kita di Kendari bernama Pak Haryadi. Pak Haryadi itu aset negara. Dia punya tanah. Tanahnya mau dikuasai orang, belum dikuasai tapi baru mau dikuasai. Nah, karena kita belum tahu siapa musuhnya, siapa lawannya, kita pancing musuhnya biar muncul. Jangan sembunyi-sembunyi di belakang. Kita pasang pelang. Sudah 1 kali 24 jam sampai saat kita dulu ketemu hari ini di sini belum muncul musuhnya, Pak.
Saya tunggu mudah-mudahan muncul musuhnya, jadi ketahuan siapa yang mau kita hantam. Tanah sudah ada sertifikat, tanah sudah jelas kepemilikannya, kok masih mau dikuasai? Dasar apa? Kalau tanah itu belum bersertifikat, nanti kita uji otentisitas dokumen. Tapi ini sudah ada sertifikat. BPN nggak mungkin mengeluarkan ada 2 sertifikat di atas objek yang sama. Harus salah satunya dibatalkan baru muncul sertifikat berikutnya. Nggak mungkin kalau nggak dibatalkan muncul sertifikat di atasnya. Ini nggak tahu siapa lawannya, ya kita pasang pelang. Sampai sekarang belum ketahuan. Baru ada 1 orang tadi telepon jam 2 kalau saya nggak salah, menelepon ketua DPD Aliansi Indonesia Sulawesi Tenggara. Kayaknya mau mendaftar jadi musuhnya Pak Haryadi, tapi saya belum tahu jadi mendaftar atau enggak. Jadi seperti itu Aliansi Indonesia. Saya secara sekilas mendapat informasi tentang persoalan bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Saya sudah dapat info dari Pak Hartawan, Ketua DPD Aliansi Indonesia Sulawesi Tenggara. Jadi informasi lisannya adalah bapak, ibu punya juga masalah dengan tanah. Insya Allah Pak, kita bela. Memang Aliansi Indonesia hadir di tengah masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk membela rakyat-rakyat yang tertindas. Sudah keliling saya Indonesia ini masang pelang Pak. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Paling heboh kalau Bapak nonton televisi itu masuk di TV One, masuk Metro TV waktu kasus di Makassar, Jalan Samratulangi. Hanya untuk melumpuhkan satu pelang aliansi aja 2.000 personil BRIMOB diturunkan, water cannon dikerahkan, sudah kayak perang di kota Makassar itu, hanya melumpuhkan 1 biji pelang aliansi Indonesia. Begitu juga daerah yang lain, nggak apa-apa, kita tanggung risiko. Saya ditugaskan oleh Ketua Umum datang ke sini untuk sekaligus menampung aspirasi seperti ini. Kalau ada kasus-kasus begini, kita akan bela. Tapi sekali lagi Pak, karena Aliansi Indonesia Lembaga Sosial Kontrol, bukan LBH, bukan kantor pengacara, bukan polisi tandingan. Jadi kami hanya membela adalah anggota yang teraniaya. Jadi nanti kalau Bapak mau kasusnya ditangani oleh Aliansi Indonesia, saya mohon semua Bapak yang menjadi korban bikin kartu anggota aliansi. Karena kalau Bapak nggak jadi anggota, nanti kita jadi Markus Pak, mafia kasus. Nanti orang nanya aliansi dapat berapa ini. Tapi kalau anggota yang kita bela sah. Ada anggota kami yang teraniaya secara hukum, hak-haknya dirampas, kita bela Pak. Apapun kami pertaruhkan untuk membela rakyat Indonesia. Tadi seperti kata pembukaan, apakah Sultra masih bagian dari NKRI? Ya jelas. Dari Sabang sampai Merauke kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau secara teknis nanti mengenai dokumen-dokumen kasusnya, nanti Bapak koordinasi dengan, di sini ada Pak Yufi, Ketua DPC Aliansi Indonesia Kota Kendari, kemudian ada Pak Hartawan di sebelah saya, Ketua DPD Aliansi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kebetulan dari Jakarta turun bertiga, didampingi oleh sebelah kanan saya Pak Sahrizal, Ketua Koordinator Badan Penelitian Aset Negara di DPP Lembaga Aliansi Indonesia. Kemudian ada Pak Luki Gusman,
orang IT, merangkap media, merangkap segala-galanya yang menyangkut dengan jepret-jepret media, itu beliau bidangnya. Kemudian di sini ada juga hadir Pak Hartawan di sebelah kiri saya, Ketua DPD Aliansi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi Bapak harus tahu yang mana Ketua DPD Sultra. Di sebelah beliau Pak Yufi, Ketua DPC Aliansi Indonesia Kota Kendari. Oh, Pak paling ujung Pak Yufi. Nah, jadi nanti kalau memang Bapak berminat, memang mau dibela oleh aliansi, pertama Bapak siapkan fotokopi KTP dan paspor berwarna, background warna merah. Kenapa harus backgroundnya merah? Merah itu marah, Pak, berani. Jadi Bapak lagi marah, tapi Bapak berani. Nah, nanti kita bikinkan kartu anggota. Setelah bikin kartu anggota, nanti Bapak buat kronologis secara singkat awal sejarah tanahnya. Dulu kayak apa ceritanya tanah itu? Bapak jelaskan secara singkat, ditulis. Bapak tanda tangan di atas meterai. Setelah kronologis, nanti Bapak siapkan satu set di fotokopi dokumen apa yang Bapak punya. Surat apapun yang Bapak punya, Bapak fotokopi. Setelah itu nanti baru Bapak bikin komitmen dengan Aliansi Indonesia, lembaga Aliansi Indonesia. Nanti dipandu oleh Pak Ketua DPD-nya. Seperti apa komitmen. Setelah itu baru nanti Bapak beri kuasa. Yang saya dapat informasi sementara, karena saya belum lihat dokumen-dokumen Bapak, berkas-berkasnya saya belum lihat. Cuma sementara yang saya tahu, tanah Bapak itu dikuasai oleh orang secara melawan hukum. Sementara Bapak punya bukti kepemilikan. Jadi bukti apapun Bapak siapkan. Nggak ada, negara itu harus melindungi hak-hak rakyat. Rakyat itu diutamakan, bukan pengusaha. Pengusaha itu rakyat juga, tapi kalau pengusahanya nakal, apalagi nakalnya dia mengakibatkan banyak korban yang jatuh, banyak orang terusir dari tanahnya, itu nggak benar. Jadi mulai hari ini, sejak pertemuan ini, Bapak harus yakin. Bapak harus yakinkan diri, Bapak siap berjuang bersama Aliansi Indonesia untuk merebut kembali hak-hak Bapak. Nggak perlu gentar, nggak perlu takut. Karena Aliansi lembaga resmi, lembaga rakyat resmi. Lambangnya juga burung Garuda, Pak. Jadi lambangnya bukan lambang ecek-ecek, bukan lambang abal-abal, lambang negara. Kalau lambangnya bulan sabit atau gambar tikus, Bapak harus bertanya apa ini Aliansi Indonesia. Tapi lambangnya burung Garuda. Penggunaan lambang burung Garuda itu pun aliansi sah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tanggal 15 Januari 2013. Jadi ada dasar hukumnya kita gunakan lambang burung Garuda. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara sebagai pembuka. Nanti selanjutnya kalau ada yang bapak-bapak mau bertanya, silakan, kita supaya nggak monoton. Saya kembalikan lagi kepada, untuk sementara ini kita sepakati dulu ketua MC-nya kita. Mohon maaf Pak, siapa Pak? Pak Ustadz Ujang. Ya. Terima kasih Pak, ini saya kembalikan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sekjen Aliansi Indonesia telah menyampaikan secara detail tentang bagaimana Aliansi Indonesia itu sendiri, masalah legalitasnya, dia berlogo Garuda, semoga bukan menjadi Garuda cuek.
Karena yang kita pahami, Garuda itu memang memiliki sayap, memiliki mata, memiliki semua, bisa menaungi rakyat Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara ini yang terjadi di Tapak Kuda ini. Sekali lagi apa tadi disampaikan oleh Bapak Sekjen, ini perlu ada penyelamatan aset negara, yang dimana bahwa tanah yang kita miliki ini adalah tanah yang telah memiliki sertifikat yang kita minta di orang lain yang menguasai. Ini tidak boleh terjadi seperti ini. Kita harus melakukan perlawanan. Jangan hanya kita tinggal diam. Saya mengingat kata Buya Hamka, tak ada bedanya perkataan tanpa dibarengi dengan perbuatan. Tak ada bedanya negara makmur ketika masih banyak rakyatnya menjerit dan menangis. Jangan seperti itu yang terjadi di bumi yang kita cintai ini. Dan untuk itu mungkin kita akan ada sesi tanya jawab ya Pak. Tanya jawab, dan saya akan membuka kepada floor ini. Untuk sesi pertama mungkin kita batasi berapa orang untuk sesi pertama. Bisa mungkin 5 orang ya. Mungkin saya dari sebelah, kalau dari sini mungkin sebelah kanan. Ada yang mau bertanya? Sebelah, ya namanya Bapak? Oh iya, yang bagian sana masih ada? Oke, baik. Bapak, saya untuk bertanya, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Walaupun saya tidak mengikuti dari awal karena maaf saya tengah datang, tapi ada yang saya garis bawahi melalui pemaparan dari Pak Sekjen ini. Yang pertama, saya kira kita sepakati semua bahwa setiap lembaga itu ketika didirikan perlu ada legalitas dari pihak pemerintah, saya kira seperti itu. Namun tadi Bapak sudah jelaskan sedikit, cuma artinya saya mau lebih dipertajam lagi kapan didirikan lembaga ini, dan terus lembaga ini didirikan untuk apa? Artinya apa memang sudah ada lembaga hukumnya? Karena sesuai dengan apa tadi dikatakan Bapak, hanya terdaftar di Kemenkumham. Yang saya mau tanyakan di sini, apa sudah ada sudah ada lembaga hukumnya atau seperti apa? Saya minta apa dipertajam sedikit. Yang kedua, terkait dengan kasus yang dihadapi oleh masyarakat Korumba ini, apakah karena yang kita tahu sekarang, artinya kalau yang tahu, kalau menurut pengetahuan saya, apakah lembaga ini bisa dia beracara? Karena kalau menurut pengetahuan saya kan yang bisa beracara itu adalah pengacara dalam hal ini. Apakah bisa dibantu dengan melalui mediasi atau seperti apa? Apakah bisa beracara melalui pengadilan atau seperti apa? Itu yang kedua. Saya kira untuk sementara. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Dengkule, luar biasa pertanyaan Dengkule ya. Dan mungkin masih ada yang mau bertanya, saya persilakan. Sebelum narasumber kita untuk menjawab, sudah tidak ada. Saya yakin bisa untuk bertanya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak-Bapak, dan saya mau bertanya Pak, betul apa yang kita katakan bahwa di dalam ini lokasi kita digoncang salah satu orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Nah, yang saya tanyakan bahwa langkah apa yang kita ambil ini, karena pihak pengadilan mengatakan bahwa ada 2 jalan yang dia kasih kita, mau damai atau hukum.
Nah saya jawab pada waktu itu Pak bahwa mau damai dengan siapa? Gitu. Nah inilah Pak yang sangat artinya ingin dia tahu masyarakat yang di dalam di sini bahwa kira-kira langkah apa yang kita harus tempuh supaya bisa kita selamat di dalam ini. Karena jelas-jelasnya Pak bahwa masyarakat di dalam sini semua punya legalitas, semua punya ada bukti kepemilikan. Nah pihak pengadilan kayaknya Pak sepihak. Karena yang goncang kita di dalam ini sudah kita tahu bahwa yang goncang ini bahwa sudah tidak ada kekuatannya. Karena sudah berakhir masa waktunya. Nah kenapa pengadilan tetap artinya diarahkan kita ke situ? Nah inilah Pak yang saya anukan ini dalam ini. Nah untuk sementara Pak hanya yang saya pertanyakan, kiranya Pak ingin dibantu masyarakat di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deng Era. Dan masih ada? Oke, kami silakan Ibu. Ibu. Namanya siapa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami hormati, yang saya belum bisa sebutkan satu persatu, walaupun sepintas tadi sudah disebutkan satu persatu namanya, satu kali mendengar itu, walaupun sudah bertatapan, tapi kayak belum bisa menyebutkan satu persatu. Saya singkat saja, mungkin yang sebelum saya paparkan ya, puji syukur kami kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan ini, yang kemarin atau tadi malam tidak pernah mimpi akan bertemu seperti ini. Itulah termasuk rahmat muakamanya buat saya pribadi. Kenapa saya katakan demikian? Saya ini Pak, ada orang yang tereksekusi, masyarakat yang tereksekusi dalam hal kemenangan Koperson ini yang dinamakan Koperson. Saya tinggal di dalam lingkungan sini Pak, yang tertulis di dalam pemilikan, saya punya pemilikan, belum punya sertifikat. Oleh karena kemampuan saya juga belum seperti itu. Ya. Itu saya tinggal di dalam sini dari tahun 1991 yang tertulis di pemilikan. Namun sebelumnya itu 2 tahun sebelumnya saya sudah tinggal. Saya tidak punya apa-apa, dan saya tinggal di dalam itu bukan tanah apa yang bisa kita injak. Pekerjaan saya selama itu dari tahun itu saya sudah tinggal memang di dalam. Itu kerjaan saya itu membeli timbunan dan mengangkat pakai ember kecil, bukan pakai api. Sekarang ini Pak, belum saya punya rumah, saya sudah bisa tanami pisang antara lain. Dari apa yang saya bisa berbuat, tiba-tiba ada dari pengadilan bahwa tanah itu adalah milik Koperson itu. Dari tahun 1995 mungkin itu yang dikatakan pernah kita memang ada digugat, tapi tidak pernah penggugat itu datang langsung sama kita, sama saya, bahwa yang saya inginkan seperti ini. Ibu, ini adalah tanah Koperson. Jangan hanya mengolah tanah ini. Bila mana mengolah, maka suatu saat kita akan berhadapan. Itu pun saya sudah buat. Tetapi sampai saat ini, bagaimana model muka mereka dan bagaimana model muka saya mungkin di hadapan mereka. Nah itu. Nanti saya dengar itu ada pengadilan lagi. Datang jurusita, mau sita kita. Tahun 95 mau sita. Mau ada pengadilan, turun di lapangan, jurusita tidak bisa menunjukkan patok. Ini Pak RT, orang tua kami yang tahu pada saat itu. Ya. Sekarang baru-baru ini lagi, datang lagi jurusita, mau disita. Melalui pengadilan lagi. Ya, melalui pengadilan, keputusan pengadilan tinggi. Tadi saya pemburu juga, saya tidak sempat datang mengurus sekian-sekian itu, tapi ada yang biasa. Nah itulah, jadi saya berpikir di mana saya hendak berpayung ini, masyarakat kecil ini. Kalau memang begitu, saya sudah berusaha, tetapi masih ada yang ternyata saya berusaha di atas hanya orang yang tanpa pemberitahuan. Sebelumnya, yang saya ulangi tadi maunya saya, sejak saya injak ke lokasi, saya diberitahu juga. Ya, tetapi tidak ada nanti melalui pengadilan. Jadi saya tuh dengar nama Koperson itu menang hari melalui pengadilan. Di masyarakat mana kantornya? Mana olahannya?
Mana rumahnya orang itu? Kalau kita yang datang belakangan, boleh dilihat buku saya sudah mau roboh, tinggal ini amani kedua, pertama dan kedua sudah selesai. Saya ini tinggal menunggu amani ketiga untuk didoser saya punya rumah, punya buku itu. Padahal tanpa digusur sudah roboh memang. Karena ini laut Pak. Bagaimana saya mau buat rumah saya timbun apa? Laut saya timbun. Dari seharusnya anggaran rumah kalau ditanda rata, sekarang tak saya menimbun. Setelah saya menimbun itu baru bisa injak. Karena saya sudah menimbun, datang ini mau bawa doser. Ya, bukan mereka yang timbun, andai kata timbunan yang dilewati mereka datang Jurusita itu adalah pihak pepesan yang timbun, maka Islam, maka bukti. Tetapi bukan saya yang timbun mau datang ke rumah saya. Jadi di mana hendak saya berpayung ini untuk mendapatkan keadilan ini? Saya tidak katakan tadi, mungkin karena apa? Yang meluapnya dan perasaan saya mungkin saya tidak bisa ini. Itulah saya katakan bahwa sore ini adalah rahmat Allah yang mempertemukan yang tidak pernah kritikan sebelumnya. Untuk sementara barangkali seperti itu, mohon lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Sebelumnya tadi saya mohon maaf bahwa nama saya itu bahwa Dejima tereksekusi Pak. Tinggal saya tunggu amani ketiga datang doser itu tak punya buku. Amani ketiga ya. Pertama dan sudah selesai. Nah, di antara yang ini termasuk Pak itu bahkan saya yang kena. Demikian untuk sementara saya kembalikan kepada Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Waode Tima ya. Mungkin masih ada atau kita cukupkan untuk sementara di sini 3 orang. Sebelum saya serahkan kepada narasumber, ini ada 3 penanya Pak dari Pule. Ini masalah tentang legalitas atau detail kelembagaan Aliansi Indonesia yang dipertanyakan dan untuk apa dan buat siapa. Kalau kemudian Dayeng Era, langkah-langkah dan strategi apa yang kita harus tempuh agar kita kembali bisa memiliki hak kita yang sesungguhnya. Di sini dikatakan, dia bilang tadi bahwa ada 2 jalan katanya diberikan opsi oleh pihak pengadilan, jalan damai atau jalan hukum. Saya bilang jalan terus Pak ya. Dia Waode Tima, dia salah satu orang yang tereksekusi. Bagian seperti kita semua adalah orang yang teraniaya, ya, terpinggirkan bahasannya mungkin. Dan ini konversionnya Bu ya, mulai dari tahun 91 mungkin Ibu. Saya tinggal di dalam. Sudah tinggal dalam. Mana jalan menuju Ya. satu batang kayu. Oke, Ibu sudah bercocok tanam di situ ya, tanam pisang dan sebagainya. Dan tahun 95 itu sudah dieksekusi awal Ibu ya. Dan kembali tahun 2017. Dari 17 Ya, itu dalam proses sekarang itu sudah di pengadilan dan sampai di pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara kalau tidak salah. Baik Bapak, untuk memberikan kejelasan ini saya persilakan Bapak Sekjen Aliansi Indonesia. Saya untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya jawab satu-satu ya Pak. Tadi saya lupa, Bapak, mohon maaf tadi Bapak yang pakai di kaos kuning. Kalau Bapak tanya legalitas hukum, kalau yang namanya masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu diberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, dijamin oleh negara. Lalu dengan Undang-Undang Dasar itu lahirlah undang-undang yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan teknis bagaimana rakyat itu berkumpul. Proses itu sudah kita lalui sehingga keluarlah SK Kumham dan SK dari Dirjen Kesbangpol. Itu dasar hukum. Kalau yang Bapak maksud legalitas hukum beracara bukan aliansi, nanti Bapak bisa datang ke kantor LBH kalau dia pengacara. Kalau dia nanti terburuknya di bawah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokasi di Indonesia. Kalau aliansi bukan pengacara. Memang di dalam aliansi banyak pengacara, segudang pengacara banyak. Tapi kita nggak menyelesaikan kasus di pengadilan, ya Bapak Ibu.
Kalau kita aliansi menyelesaikan perkara di pengadilan, nanti namanya bukan aliansi, bukan lembaga aliansi Indonesia lagi, namanya lembaga bantuan hukum LBH atau kantor law firm pengacara. Jadi kita bukan pengacara, jadi kita nggak beracara di persidangan. Jadi penyelesaian hukum di aliansi adalah non-litigasi. Kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, termasuk kepada hakim yang menyidangkan perkara, baik itu di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Sekarang ini paling tinggi di Indonesia namanya Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, karena nggak mau dengar suara aliansi dan membantah aliansi, Ketua Mahkamah Konstitusi dipenjara oleh Aliansi Indonesia, namanya Akil Mukhtar. Jadi kalau Ketua Pengadilan Negeri Kota Kendari bukan aliansi pusat yang penjarakan nanti, itu tugasnya Pak Yufi, Ketua DPC Kendari ya Pak, yang penjarakan Ketua Pengadilan Negeri. Jangan saya, kalau kita nanti yang di pusat Pak, Mahkamah Agung ya. Begitu juga pengacara. Kalau ada pengacara yang bela penjahat, perampok yang merugikan rakyat, pengacaranya pun kita penjarakan juga. Sudah kami kasih contoh juga Pak, namanya O.C. Kaligis. Bapak pernah dengar nggak nama O.C. Kaligis? Itu bukan pengacara Kendari Pak, pengacara internasional Pak. Dunia tahu siapa O.C. Kaligis. Dipenjarakan sama aliansi Pak. Karena dia somasi ketua umum dan sekjen aliansi. 2 hari dia kasih waktu, kalah cepat dia, baru 1 hari dia ditangkap duluan Pak. Ya, supaya paham Bapak. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi dipenjara, pengacara paling terkenal di negara ini dipenjara oleh aliansi ketika dia bela seorang penjahat. Nah, yang berkaitan dengan tadi Bapak tanya, misalnya tadi apa? Iya. Langkah-langkah yang ditempuh. Aliansi punya 1001 jalan Pak untuk bela rakyat. Kalau ditegur sekali, 2 kali pejabatnya masih nggak mau melayani juga, kita penjara Pak. Sudah banyak penjara di negara ini, banyak pejabat di penjara. Mudah-mudahan ya Pak, di Kendari jangan sampai wali kotanya di penjara. Kalau wali kota Makassar, Pak Ilham Sirajuddin sudah dipenjara sama aliansi Pak, karena lawan aliansi. Bupati Semarang, Bupati Buton. Kalau gubernur Sulawesi Tenggara ya, sudah nyaris masuk. Sudah gerincing seperti batu. Aliansi gak ada kepentingan Pak, gak ada kepentingan aliansi, gak ada lapan anam di aliansi ya Pak ya, karena lambangnya burung Garuda. Kalau LSM abal-abal, wartawan abal-abal, dia punya lapan anam nanti. Dengan aliansi nggak ada Pak. Begitu dia tawarkan lapan anam, langsung kita masukin ke penjara Pak. Apa yang Bapak banggakan dengan aliansi Indonesia kalau ketua umum sama sekjennya terima 86? Percuma Pak. Kita bawa-bawa lambang negara. Dunia internasional sudah tahu aliansi. Bapak mau buktikan, besok Bapak terbang ke Eropa, Bapak terbang ke Amerika, Bapak lapar di sana kehabisan duit, datang ke kantor KBRI. Tunjukkan, Pak, saya dari Aliansi Indonesia. Tolong Pak Kedutaan bantu saya tugas investigasi aliansi. Besok saya harus pulang ke Kendari. Insya Allah Pak difasilitasi, Bapak nginap di Wisma Kedutaan. Pagi-pagi diantarin ke bandara, tiket dikasih. Tapi kalau kartu partai politik Bapak kasih di penjara Bapak 14 hari karantina. Seluruh dunia Bapak boleh turun, lihat aliansi Indonesia. Maaf saya agak diri sedikit Pak, karena biar Bapak semangat, jangan Bapak pikir saya ngumpet-ngumpet dulu nggak lihat ini. Biar Bapak lihat wajah saya. Kalau ditanya sama orang, Pak, Bapak mau selesaikan secara damai, musyawarah atau secara apa? Bapak jawab, kami secara preman pun siap. Raja preman di negara ini ada di Aliansi Indonesia Pak.
Tapi aliansi santun loh Pak. Santun, nggak boleh kasar. Tapi kalau ada preman mau uji aliansi Indonesia, kita lihat. Preman bunuh orang, tangannya berdarah Pak, bajunya belepotan darah. Aliansi setetes darah pun nggak sisa di tangan dia bunuh orang Pak. Ya, istilah Pak Ketua Umum. Bangga nggak Bapak dengan aliansi Pak? Bangga. Ya. Kami tunjukkan, nggak ada sekjen partai politik Pak, cuma dikasih tiket doang ke Kendari turun bela pasang perang di tanah rakyat. Ada nggak sekjen partai politik mau turun Pak? Bapak lihat sekjen aliansi Indonesia turun pasang perang, pimpin komando, pegang kaso. Kalau ada preman yang paling jago kemarin itu sudah berhadapan sama sekjen aliansi duluan Pak, bukan dengan Bapak. Itu ya, jadi saya jawab langsung, kita bukan pengacara, kita nggak menyelesaikan di persidangan. Untuk apa kita bersidang kalau sidangnya sinetron? Kalau ibu ini kasusnya tahun 91 masuk ke sini, kalau kakeknya si Komperson dulu tahun 50 sudah duluan, mungkin ibu ini kalah. Kalau duluan ibu ini, bagaimana orang lain bisa kuasai? Dia harus bikin dulu proses pelepasan alas hak. Alas hak itu melekat Pak, apalagi kalau tanah adat, tanah ulayat. HGB, HGU 20 tahun habis masa berlakunya Pak. Tanah adat sampai kiamat nggak habis masa berlakunya Pak. Itu Bapak harus belajar, itu harus kuasai. Jadi anggota aliansi harus cerdas. Bapak nggak perlu takut, apalagi besok sudah punya KTA aliansi. Bukan ngomong sombong. Kalau Bapak punya SIM ketinggalan di rumah, STNK-nya mati, belum ada uang perpanjang, Bapak di jalan di stop sama polisi, nggak boleh marah-marah, santai, hormat. Selamat siang Pak, tolong saya dibantu, ada tugas investigasi di aliansi Indonesia. Perlihatkan nggak ya Bapak? Insya Allah polisinya usial. Tapi kalau Bapak marah-marah, muka-muka polisinya tahu Pak, oh ini dari hubungan ini, aliansi-aliansian. Kalau aliansi sebenarnya itu santun, punya tata krama, berani menegakkan keadilan dan kebenaran, apapun taruhannya. Runtuh pun langit, hukum harus ditegakkan. Ya Pak. Jadi kalau tadi jawabannya kita enggak membasuh dengan hukum tadi, enggak beracara di sidang Pak. Justru Bapak tugasnya nanti kalau sudah punya KTA aliansi, bagi tugas. Kalau Bapak ada 300 orang, bagi. Yang 10 orang tiap hari nongkrong di kantor pengadilan negeri pakai baju aliansi. Besok gantian orang lain lagi. Bapak cukup hadir aja di persidangan, liatin hakimnya kalau dia sidangkan perkara. Bapak nggak usah ngomong, pakai baju aliansi aja. Nanti kapan-kapan Bapak bisa saya ceritakan panjang lebar tentang bagaimana teman-teman di Makassar. Sekolahnya cuma tamat SMP Pak. Umurnya sudah 62 tahun, tamatnya SMP. Tapi beraninya nggak tanggung-tanggung Pak. Dia pakai baju aliansi, duduk dalam sidang majelis hakim. Jaksa menuntut 8 tahun penjara gara-gara dia tongkrongin setiap sidang. Akhirnya keluar putusan hanya berapa? 1,5 bulan, potong tahanan 1 bulan, selesai 2 minggu keluar orang dari penjara. Karena orang nggak salah di sidang sinetron. Nggak ngomong, dia cuma hadir aja. Dia pakai di sini PIN KPK, di sini Bainterkam Mabes Polri. Orang-orang tanya, kok kenapa aliansi boleh pakai PIN KPK? Kenapa aliansi boleh pakai PIN kepolisian negara? Boleh. Semua anggota aliansi nanti Bapak ini semua jadi KPK, jadi Bainterkam Mabes Polri. Tapi polisi KPK kalau mau pakai PIN aliansi harus bikin KTA aliansi dulu. Itu kelebihannya aliansi Pak. Ya, Bapak boleh pakai PIN Bainterkam Mabes Polri, PIN KPK. Kalau ada orang KPK tanya, ada kepolisian tanya, Pak, kenapa Bapak pakai PIN Bainterkam Mabes Polri? Nggak tahu, saya disuruh sama Ketua Umum, sama Sekjen Pak. Kalau mau tangkap aja Ketua Umum, sama Sekjen, jangan saya anggota Pak. Penjarakan aja. Sudah 5 tahun Pak. Alhamdulillah belum ada yang dipenjarakan aliansi gara-gara pakai Bainterkam Mabes Polri. Sudah 5 tahun kita pakai PIN KPK, nggak ada anak aliansi ditangkap gara-gara pakai PIN KPK. Tapi kalau KPK ditangkap sama anak aliansi, alhamdulillah sudah banyak Pak. Jadi aliansi nggak main-main.
Bapak tinggal tanya, ini mau diselesaikan sengketa ini secara hukum, secara kekeluargaan, secara hukum, atau secara preman? Bapak tanya. Kita uji berapa banyak preman dia, seberapa jago premannya dia. Kalau bicara hukum, kita uji seberapa hebat jago hukumnya dia. Kalau dia rampok tanah orang, boleh bisa menang. Kita uji nanti. Tapi kalau musyawarah kekeluargaan kan beda lagi. Tinggal dia tanya, ibu, kalau kami salah, kami minta maaf. Sekarang berapa ibu minta kami ganti? Kan enak bahasanya, Pak. Jangan habis merampok, nantangin seolah dia yang benar. Belum ketemu batunya, Pak, selama ini. Tapi kalau Aliansi Indonesia sudah kuat di Kota Kendari, nanti kita buktikan. Ya. Semua orang pengusaha nakal, pejabat-pejabat yang korup nggak tidur nyenyak dia kalau malam, Pak. Ya, karena setiap perapatan jalan dia lihat pelang Aliansi Indonesia. Setiap hari, hampir setiap hari dia lihat patroli pakai loreng Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Aset Negara. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti secara teknis Ibu bisa datanya diserahkan ke Ketua DPC dan DPD Aliansi Indonesia, kita pelajari ya dokumen-dokumen apa yang dimiliki. Tapi sebelum datanya dipelajari, ya, saya kasih semangat dulu. Memang Aliansi Indonesia itu hadir di tengah masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk membela rakyat-rakyat yang tertindas. Jadi Bapak Ketua Umum dan Sekjen sudah siap tekan kontrak menyiapkan 2 peti mati untuk bela rakyat Indonesia.